Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021 dilaksanakan sidang skripsi atas nama Pascalis Ricardus dengan nomor induk mahasiswa 910417033. Adapun judul skripsinya yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. Uji pada siang hari ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama Bapak Adi Mursalin SEMM, yang kedua Bapak Erin Waswan SEMM, dan yang ketiga Bapak Nayin Untung Utama SEMM. Sebelum sidang skripsi kita mulai, saya persilakan kepada saudara untuk berdoa terlebih dahulu agar sidang skripsi pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Siap, Bu ini. Oke, berdoa selesai. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu kita, langsung saja pada pagi peserta sidang hari ini untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Waktu yang diberikan kepada saudara yaitu 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Pak Pascalis. Siap. Layar PowerPoint-nya bisa ditampilkan di slideshow kan? Bentar ya. Ya. Sebentar, Bu, sebentar, Bu. Bisa, Bu? Sudah bisa? Halo? Halo, Bu Indi? Mbak Windy, suaranya dengar. Halo, ya Pak Pascalis, bisa di slideshow kan Pak? Belum di slideshow kan Pak? Boleh tampilkan besar layarnya? Sudah nih, Bu? Iya, PowerPoint-nya udah tampil, cuman belum dalam kondisi slideshow. Ada di pojok bawah itu Pak, ada kayak kayak gambar gelas Loki di situ. Iya, sudah nih. Nah, itu. Ada nggak Pak? Ya? Belum Bapak tekan di situ. Dia no, ada PowerPoint. Dia no. PowerPoint langsung. Sudah nih. Sebentar, Bu. Ada itu ya? Yang mana PowerPoint yang Pak? Masalah kayaknya. Semua? Share. Bentar, Bu. Ini kan? Share. Ini kan? Belum layar sebenarnya Pak Pascalis. Itu kan belum layar. Udah Pak Pascalis. Tampilannya. Belum. Sudah saya share di sini sudah saya share nih. Sudah di share. Ya. Tampilannya belum layar penuh.
Ada ini Pak. Oh. Sebentar, Bu. Harusnya tadi Bapak nggak usah keluar, dia ada di pengaturan di dalam PowerPoint-nya tadi itu, Bapak tekan gambarnya. Oh gitu ya. Atau Bapak tekan F5 nanti, Bapak buka dulu PowerPoint-nya, terus Bapak klik F5. Oke. Bapak share screen dulu. Share, oke, F5 ya. Kadang-kadang ada yang kelas di kanan. Ya, yang kelas mana? Nah, ini, baru Bapak tekan F5. Ada. Oh. Sudah, Bu? Nggak bisa nih, belum bisa tampil. Sudah di sini, Bu? Sudah tampil sini? Iya, tapi di layar kita belum ya, Pak ya? Atau ya udahlah, langsung itu aja, Pak. Silakan presentasi, Pak. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pascalis Ricardus, NIM 19104170033. Judul skripsi, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu yang pertama, kinerja pegawai harus dinilai serta ditingkatkan secara berkesinambungan. Lalu yang kedua, peningkatan kinerja pegawai dilakukan agar dapat mencapai sasaran pelayanan prima bagi masyarakat. Yang ketiga, pemberian motivasi kepada seseorang adalah merupakan suatu mata rantai bermulai dari kebutuhan yang menimbulkan keinginan dan menimbulkan tindakan serta menghasilkan sebuah keputusan. Perumusan masalah. Adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau? Tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat bagi instansi, yaitu sebagai rujukan untuk evaluasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik. Lalu ada bagi peneliti, manfaatnya itu untuk pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dan penerapan teori-teori yang dapat dari sumber bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan lebih mendalam. Kemudian manfaat bagi akademik, yaitu peneliti dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui atau meneliti mengenai permasalahan yang sama. Landasan teori motivasi menurut Mangkunegara 2008-93 mengatakan bahwa motivasi yaitu kondisi yang menggerakkan pegawai agar dapat mencapai tujuan dari motifnya. Sementara landasan teori menurut teori Friedrich Herzberg adalah ada 2 faktor yang mempengaruhi seseorang dalam tugas atau pekerjaannya, yaitu faktor penyebab kepuasan atau satisfier dan faktor penyebab ketidakpuasan atau dissatisfaction. Lalu ada teori hierarki kebutuhan Maslow, mengemukakan bahwa hierarki kebutuhan manusia adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk rasa memiliki, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Teori kebutuhan David McClellan menganalisis tentang 3 kebutuhan manusia yang sangat dalam organisasi atau Halo. Ya Pak, jadi setiap Bapak membaca tadi itu menjelaskan, tolong PowerPoint-nya juga digerakkan Pak. Soalnya ini tetap di cover aja, nggak bergerak PowerPoint-nya. Digerakkan di sini Bu? Nggak ada Pak, di sini nggak ada, nggak kelihatan. Gitu ya, saya stop dulu ya. Mana Mbak Windy? Bisa Pak? Sudah Pak? Sudah Pak? Ya, oke. Oke, silakan Pak Nayun. Silakan Pak Nayun untuk sesi tanya jawabnya Pak. Ya. Biar dulu ya, Mbak Indi. Biar dulu ya Pak Nayun, dulu istirahat dulu dia. Selamat siang, Pak Tingkir. Ya, selamat siang Pak. Salam sehat Pak. Ya, sehat selalu. Halo, gimana Pak Pascalis, bisa? Saya sudah coba nih Bu. Sepertinya sudah sesuai dengan
share screen ya ini. Nah, coba lagi bagikan layarnya. Oke, Saya sambil pandu ya, saya sambil pandu. Nah, ini kan sudah nih. Oke. Layarnya udah terekam. Oke. F5 Bapak. ya. Pak Pascalis dengar aja. Ya. Dengar ya. Oke, Pak Pascalis, ini kan dalam kondisi belum tampil layar penuh nih. Pak Pascalis arahkan kursornya. Nah, itu ada bagian tombol proyektor. Nah, itu diklik. Ya. Slideshow itu namanya. Nah, Ini. diklik. Belum Pak, belum tampil dia. Klik lagi aja. Oh, Bapak keluar lagi nih layarnya nih. Kirim ke Mbak Windy aja kalau gitu. Ya boleh Pak. Atau Bapak kirim aja lah Pak. Biar saya coba bukakan dari sini ya. Baik. Kirim ke Bu Windy ya. Ya. Ke WA. Sudah kirim Pak? Bentar. Ini saya share Bu ya. Coba ya. Bisa masuk nggak? Belum Pak, belum masuk. Wis, ada gangguan nih. Oke, saya kirim Bu ya. Ya. Sudah saya kirim Bu. Apa? Apa? Kok? Tunggu loh. Ke headset ini. Sudah saya kirim Bu. Selesai ini kita ngomong ya. Halo Pak Pascalis. Belum Ya, sudah saya kirim Bu. Sudah saya kirim ke WA-nya Bu Windy. Belum ada. Saya boleh tukar laptop tak, Bu? Apa? Saya boleh. Suaranya putus. Oke, saya tukar laptop ya. Boleh silakan. Ya oke. Jangan lama Pak ya. Pak? Ya. Sebentar Bu. Udah dikirim Pak? Sudah saya kirim ke Bu Windy. Oke, bentar Pak. Saya coba download dulu. Kalau Open. Kapan jadi Pak Lambat masuk di sini nih? Salah. saya pakai alamat, saya pakai alamat. Oh. Pantas salah. Lupa Pak Saya Lambat pakai masuk di ya. sini nih. Oke, siap. Saya keluar dari ini Bu ya.
Buka itu apa? Oke, laptop sana. Laptop. Tulisan nanti kan. Iya, tahu. Masuk dari sini kah? Saya coba share ya. Ingat? Nih. Bu Windy di sini sepertinya ada masalah ini. Tidak dapat kembali. Iya, kan Bapak pakai laptopnya lama nih yang Oh ini. Jadi dia nggak bisa dekat Pak. Dia kalau dua-duanya hidup itu bisa membuat koneksi suara tuh jadi berdengung. Bu, PowerPoint-nya bisa di-share dari sana. Di sini tak bisa di-share, Bu. Bisa di-share ya. Bisa Pak, saya lagi download beras Bapak dulu, nanti saya sharekan ini. Baik. Kenapa lu kacau banget? Apa tadi udah? Oke, sudah Pak, silakan Pak. Baik, silakan. Udah Pak, udah terlihat Pak? Ulang dari awal, Bu ya? Iya. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Adi Mursalin SMM sebagai dosen pembimbing, Bapak Eri Niswan SMM sebagai dosen penguji, dan Bapak Layun Utama SMM sebagai dosen penguji, serta Ibu Windy Pratiwi yang hari ini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Pascalis Ricardus, NIM 191041703 kelas E3 konversi. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. Lanjut, Bu. Ada pun yang melatar belakangi. Lanjut, Bu, slide, Bu. Udah Pak. Nggak bisa dibuka di sini, Bu? Udah nampak latar belakangnya Pak. Bang. Di sini masih tetap judul ya, Bu? Tetap cover. Oh, mungkin sinyalnya Pak. Tapi sini udah latar belakang di sini. Udah, kodenya? Kodenya sama, udah Pak, bisa Pak? Belum bisa, Bu. Baru sini udah loh Pak, di tempat saya ini udah masuk latar belakang. Budina sudah mau masuk ya, Pak. Udah baca Pak? Laptop. Mungkin sinyalnya kayaknya Pak. Gini aja Pak, Bapak baca aja, Bapak kan ada PowerPoint kan? Siap, Bu. Saya baca, Bu. Bapak sambil baca latar belakang, nanti saya mengikuti dari sini. Baik, saya baca dari laptop saya, Bu. Iya. Baik, ada latar belakang dari penelitian ini adalah kinerja pegawai harus dinilai serta ditingkatkan secara berkesinambungan. Lalu peningkatan kinerja pegawai dilakukan agar dapat mencapai sasaran pelayanan prima bagi masyarakat.
Lalu memberikan motivasi kepada seseorang adalah merupakan suatu mata rantai bermula dari kebutuhan yang menimbulkan keinginan dan menimbulkan tindakan serta menghasilkan sebuah keputusan. Rumusan masalah, adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau? Kemudian tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama bagi instansi, agar dijadikan sebagai bahan evaluasi atau masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di dinas itu sendiri. Lalu manfaat penelitian bagi peneliti sebagai penerapan ilmu-ilmu yang diperoleh selama berkuliah dan penerapan teori-teori yang dapat dari sumber bacaan atau menambah wawasan dan pengetahuan lebih mendalam. Lalu bagi akademik, itu dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui atau meneliti mengenai permasalahan yang sama. Landasan teori motivasi menurut pendapat Mangkunegara tahun 2008 bab 93 mengatakan bahwa motivasi yaitu kondisi yang menggerakkan pegawai agar dapat mencapai tujuan dari motifnya. Lalu ada teori Friedrich Herzberg, ada dua faktor yang mempengaruhi seseorang dalam tugas atau pekerjaannya, yakni faktor penyebab kepuasan atau satisfier dan faktor penyebab ketidakpuasan atau dissatisfaction. Lalu teori hierarki kebutuhan Maslow mengemukakan bahwa hierarki kebutuhan manusia adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan untuk rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Lalu teori dari kebutuhan David McClelland yaitu menganalisis tentang 3 kebutuhan manusia yang sangat penting di dalam organisasi atau perusahaan tentang motivasi mereka, yaitu kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan untuk berkuasa. Lalu ada landasan teori menurut teori Douglas McGregor, yaitu dalam mengajukan 2 pandangan yang berbeda tentang manusia, yaitu negatif dengan tanda label X dan positif dengan label Y. Populasi dan sampel. Populasi ini diambil adalah keseluruhan dari subjek penelitian dengan sampel sebagian dari populasi yang ditentukan. Kebetulan sampel dari penelitian ini yaitu 40 orang adalah seluruh jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. Tanya ada orang presentasi. Sebelum dikata ruangan itu di presentasi. Variabel penelitian, motivasi kerja merupakan variabel X. Kemudian variabel motivasi David McClelland dan kinerja merupakan variabel Y. Dibagikan nih. Udah kok. Teknik mengumpul data itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wawancara, melalui pengumpulan dokumentasi, dan kuesioner. Lalu teknik analisis data dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Enggak, kan ini bagikan. Analisis uji hipotesis, yaitu yang disusun melalui SPSS, yaitu uji regresi linear berganda, lalu uji koefisien determinasi, lalu ada uji parsial T. Kesana di ngoceh-ngoceh. Tak kelihatan apa ya? Hasil penelitian, kebutuhan deskripsi variabel penelitian berdasarkan tabel 410 yang ada di bawah, dapat dilihat bahwa rata-rata skor total untuk variabel motivasi kerja adalah 4,49. Berdasarkan kategori pengkategorian hal ini menunjukkan bahwa need for achievement atau kebutuhan akan nilai yang dimiliki pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dipersepsikan sangat baik oleh responden. Lalu kebutuhan berafiliasi berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa rata-rata skor total untuk variabel kebutuhan adalah 4,32. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan berafiliasi yang dimiliki pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dipersepsikan sangat baik oleh responden. Lalu need for power, kebutuhan untuk kekuasaan. Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa rata skor total untuk variabel lingkungan kerja adalah 4,26.
Jadi berdasarkan pengkategorian, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau dipersepsikan baik oleh responden. Lalu terkait dengan kinerja pegawai pada tabel 413 dapat dilihat bahwa rata-rata skor total untuk variabel kinerja pegawai adalah 4,39. Berdasarkan pengkategorian, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau dipersepsikan sangat baik oleh responden. Pembahasan. Kabupaten Sekadau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 yang berkantor di alamat Jalan Merdeka Timur, kilometer 9. Dalam penjabaran sebagai daerah otonom, Kabupaten Sekadau telah memiliki peraturan tentang susunan kerja perangkat daerah atau SKPD melalui Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016, dan di dalamnya itu termasuk adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. Pengaruh kebutuhan berprestasi terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan uji hipotesis, secara parsial diketahui signifikansi variabel kebutuhan berprestasi lebih besar dari nilai alfa sebesar 0,062 atau lebih besar dari alfa dalam kurung 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa kebutuhan berprestasi tidak mempengaruhi terhadap kinerja pegawai walaupun didukung dengan rata-rata skor untuk variabel kebutuhan berprestasi atau kategori sangat baik. Pada item pernyataan kuesioner ke-1 memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, memperoleh rata-rata skor tertinggi dibandingkan item pernyataan lainnya, yakni sebesar 40.250, tergolong sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai sebagai responden mengapresiasi dengan kebutuhan berprestasi yang mereka memiliki, bersedia untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk rata-rata skor terendah pada variabel ini adalah pada item pernyataan ke-5, bila bisa bekerja dengan baik walaupun tidak diawasi oleh pemimpin, yakni sebesar 43.750, walaupun masih tergolong sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tetap mampu bekerja dengan baik walaupun tidak diawasi oleh pimpinan. Akan tetapi, kemampuan pegawai yang sangat baik ini tidak dapat meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri. Pengaruh kebutuhan berafiliasi terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial diketahui nilai signifikasi variabel kebutuhan berafiliasi lebih kecil daripada nilai alfa 0,002 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa kebutuhan berafiliasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebutuhan berafiliasi yang baik dalam bekerja dapat meningkatkan kinerja pegawai yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata skor variabel motivasi yang tergolong tinggi, yakni sebesar 45.500. Pada pernyataan kuesioner kedua, selalu menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, memiliki rata-rata skor nilai tertinggi dibandingkan beberapa item pernyataan lainnya, yakni sebesar 45.500. Sedangkan item pernyataan kuesioner kelima mendapatkan pengakuan dari teman sejawat dan atasan hasil atau kerja saya memiliki rata-rata terendah, yakni sebesar 38.500. Walaupun kategori masih sangat baik. Pengaruh kebutuhan akan kekuasaan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial, diketahui nilai signifikasi variabel kebutuhan akan kekuasaan lebih kecil dari nilai 0,01 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga kebutuhan akan kekuasaan yang rendah akan menghasilkan kinerja pegawai yang rendah pula. Hal ini dibuktikan dengan skor rata-rata variabel lingkungan kerja, yakni sebesar 4,26, yang tergolong baik. Pada item pernyataan kuesioner kedua, atau pada dapat bersaing secara sehat, memperoleh nilai tertinggi, yakni sebesar 43.750 dengan kategori sangat baik, yang artinya pegawai sebagai responden mengapresiasikan kebutuhan akan kekuasaan. Mereka sangat baik disebabkan oleh adanya persaingan yang sehat. Sedangkan untuk rata-rata skor pernyataan kuesioner terendah ada pada item keempat, tersedia ditempatkan dalam bagian kegiatan berorientasi status, yakni sebesar 39.500 yang tergolong baik. Nilai koefisiensi determinasi atau R2 pada penelitian ini yaitu sebesar 0,759 atau 75,9%, yang dapat diartikan bahwa variasi perubahan variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel need for achievement, need for affiliation, dan need for power sebesar 75,9%.
sedangkan 24,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan dan saran, kebutuhan berprestasi needs for achievement atau needs for achievement tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, kebutuhan berafiliasi atau needs for affiliation berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, kekuasaan atau needs for power berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Saran satu, bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa item pernyataan kelima dalam variabel bisa bekerja dengan baik walaupun tidak diawasi oleh pemimpin. Pada variabel 1, kebutuhan berprestasi atau needs for achievement memiliki skor rata-rata terendah. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pegawai untuk bekerja dengan baik tanpa pengawasan pimpinan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai. Dapat dilakukan dengan atasan memberikan pengarahan kepada pegawai yang melakukan kesalahan dan mengikutsertakan pegawai dalam program-program pelatihan yang ada. Bagi penulis juga menyarankan agar atasan untuk lebih sering memberi pujian kepada pegawai agar mereka termotivasi bekerja lebih giat. Tapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau juga diharapkan harus tetap mempertahankan kebutuhan berprestasi atau needs for achievement bagi pegawai, misalnya pada hal pemberian penghargaan dan bonus pada pegawai yang berprestasi. Peneliti juga menyarankan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pegawai untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini, variabel independen yang digunakan menghasilkan nilai R sebesar 75,9%, yang artinya perubahan variabel dependen karena pengaruh variabel independen sebesar 75%. Oleh karena itu, sebaiknya penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan lagi penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel yang lain yang mungkin mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja pegawai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon arahan terkait dengan sempurnanya hasil penelitian ini. Terima kasih. Kayaknya ada gangguan nih Mbak Winnie, gangguan sinyal. Ntar saya cek dulu. Baik. Di Mbak Winnie lagi ada gangguan koneksi. Baik, Pak. Saudara sekali, saya langsung saja ya. Sudah siap kan? Siap, Pak. Oke. Begini. Pertama, skripsi Anda itu tidak ada halaman. Cuma ada halaman Anda tuh, skripsi Anda. Iya, Pak. Itu, Pak. Ini ya, mau saya referensi halaman berapa ini? Bingung saya nih. ya. Ini yang saya PDF-kan, Pak. Saya mungkin lupa ini kemarin. Padahal harusnya jadi di yang ya, Pak. Di 8 pembahasan. Pembahasan, Pak ya. Ya, tabel
Tabel 420 aja uji. Tabel 420. 420, Pak. Baik, Pak. Jadi pengujian pertama, pengujian parsial, yaitu need of achievement terhadap kinerja. Need of achievement ternyata Iya, Pak. tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Sedangkan need of affiliation dan need of power itu berpengaruh. Itu secara parsial ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, jadi apa yang Anda baca dari ketiga hasil ini? Menurut Anda tuh ada sesuatu enggak kira-kira dalam tiga hasil ini? Afiliasi itu apa? Power itu apa? Achievement itu apa? Oke, baik. Dilihat dari hasil uji ini, Pak, artinya yang mempengaruhi kinerja pegawai itu adalah ketika adanya kekuasaan atau NAP dengan need for power atau kekuatan, Pak. Kalau needs for assessment ini terhadap nilai kurang mempengaruhi. Itu menurut hasil uji ini, Pak, yang saya Jadi bisa. gini ya. Siapa? Need of achievement itu kebutuhan akan pengembangan. Iya, Pak. Kebutuhan akan pengembangan itu berpengaruh tidak berpengaruh gitu loh. Artinya dia terhadap kinerja, dia tidak memerlukan pengembangan. Pengembangan pegawai itu kan pelatihan, pendidikan, latihan. Nah, itu akan menghasilkan nantinya pegawai yang dapat memangku jabatan atau kekuasaan atau power. Iya, Pak. Dengan demikian, kinerja dari pengembangan ini akan menentukan kekuasaan. Yang Anda teliti pada saat ini, saya tidak menyalahkan hasil, saya hanya menerjemahkan hasil. Iya, Pak. Siap. Hasil penelitian Anda ini orangnya atau pegawainya itu dia tidak memerlukan pelatihan, pendidikan latihan dan lain-lain, tapi dia menginginkan kekuasaan. Nah, ini menurut saya ini adalah satu hal yang unik karena di zaman politik seperti sekarang ini banyak orang berpikir di ujungnya saja tanpa proses. Iya. Achievement itu proses. Achievement itu proses. Nah, kalau Anda sebagai pimpinan di lingkungan hidup ini, sebagai pimpinan menghadapi pegawai, para karyawan yang achievementnya kurang, tapi pengennya kekuasaan dan pengen kumpul-kumpul, afiliasi itu kumpul-kumpul. Kira-kira gimana nih? Kalau Anda dituntut oleh Bupati untuk memajukan kantor Anda ini, apa yang Anda lakukan? Baik, Pak. Ini menurut saya, Pak, ya. Baik. Di luar daripada hasil uji ini. Dari hasil penelitian, bukan di luar. Dari hasil penelitiannya Anda menghadapi situasi seperti ini. Oh, baik, seandainya Pak. Anda, seandainya Anda sekarang dihadapkan menjadi narasumber lah bagi kepala KLA, atau Anda menjadi tim narasumber atau tim ahli, Pak, nanti kira-kira seperti itu, apa yang Anda sampaikan? Yang terpenting bagi saya,
kembali kepada ini sih Pak, kembali kepada tujuan awal bahwa dalam sebuah organisasi atau sebuah kedinasan itu juga tidak serta-merta kalau dengan hasil uji ini kan ini sangat berbanding terbalik kalau melihat ini Pak, kalau melihat dengan adanya banyaknya pegawai yang ingin akan adanya kekuasaan, kemudian justru melihat lebih cenderung ke ingin mendapatkan adanya pengakuan atau kekuasaan, itu saya pikir terlalu jauh lah ininya prinsipnya. Begini, ini bukan, saya tidak bertanya untuk evaluasi. Iya Pak. Saya bertanya apa yang Anda akan lakukan apabila menghadapi situasi ini. Ini bukan interpretasi, enggak. Tapi Anda nih udah tahu petanya nih, oh kalau begini saya akan lakukan ini ya gitu. Ya, baik. Kalau diberikan kesempatan, ya, yang pertama kalau misalnya saya di situ diposisikan ya pemangku kebijakan apa ya? Ya. Ya, yang pertama pastinya saya akan tetap mengarahkan Pak untuk dalam rangka mencapai sebuah kekuasaan atau sebuah proses itu harus melalui proses-proses yang sesuai dengan prosedur yang ada lah Pak. Kalau saya seperti itu, artinya tidak dengan hasil uji ini tiba-tiba dengan melihat tingkat pendidikannya tinggi atau mungkin dia dekat dengan pemangku kekuasaan sehingga oh ini harus direkomendasikan. Kalau saya melihatnya harus melalui proses-proses Pak. Itu menurut saya Pak dengan hasil uji ini. Baik, jadi gini, hasil skripsi Anda ini, pengujiannya ini menurut saya ini hasil faktual dan objektif, itu bagus. Ya Pak. Dan bagi pengambil keputusan, menurut saya Anda juga dalam ini tidak menutup kemungkinan nanti Anda akan skripsi ini akan ditanyakan oleh kantor karena Anda kan tugas belajar ya. Baik. Nah, dengan demikian menurut saya Anda harus mengasah hasil ini untuk menunjukkan bahwa perkuliahan ini nanti memberikan Anda sebagai orang yang dapat memberikan masukan yang positif dengan memandang yang positif saja. Jadi kalau saya boleh kasih masukan, Baik, ini Pak. adalah peluang yang bagus sekali bagi kantor untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, tapi dengan teknik yang didekatkan pada kekuasaan. Artinya pelatihan yang berjalan selama ini tidak begitu menjadi perhatian bagi pegawai karena hasilnya tidak menunjukkan kepada mereka kedekatan dengan capaian karir mereka. Harusnya yang perlu ditanamkan adalah bahwa kalau mereka berprestasi, maka dia akan mendapatkan jabatan sesuai dengan prestasi itu, dan penghargaan terhadap prestasi ini menjadi satu hal yang sangat baik untuk memotivasi pegawai pada saat ini. Itu positifnya seperti itu. Mereka akan sangat berbahagia apabila mendapat pujian, karena keberhasilan kerja itu satu hal yang menurut mereka barangkali susah, tapi begitu dapat prestasinya selesai, tuntas pekerjaannya selesai, tapi tidak begitu menjadi pujian lah gitu ya. Jadi kita sebagai calon pimpinan kita harus dapat menghargai itu, karena semakin banyak bawahan-bawahan itu yang berprestasi, maka yang pimpinannya akan semakin terangkat. Baik. Saya pikir hanya itu dari saya, Pak Skalis. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak masukannya. Karena baik Pak. Dia jaringannya masih belum bagus ya. Oke, tunggu saja. Kalau enggak langsung ke Pak Adi boleh. Pak Adi. Baik, terima kasih Pak. Ya, Pak Adi. Ya, gimana? Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Mbak Windy itu ada koneksi. Ya, Pak. Ya. Oke. Saya pamit Pak. Oke, assalamualaikum. Iya Pak. Salam. Oke Pak Paskalis. Siap Pak. Sudah di ujian?
Sudah Pak, sudah Pak. Ya, DG dah. Ada apa masukan dari Pak Yari? Masukan beliau Pak terkait dengan kalau dari variabel needs for assessment itu kan Pak, kita masih dari responden itu kan masih kurang Pak. Jadi harapan Pak, masukan Pak Eri, ini peluang bagus ketika ini dipatenkan. Maksudnya dalam arti begini Pak, sebagai bahan untuk kita sampaikan ke pimpinan bahwa untuk peningkatan kapasitas para pegawai itu sebenarnya boleh dilakukan need for assessment ini dengan melakukan pendekatan pada kekuasaan. Itu mungkin Pak dari Oke, siapa penguji berikutnya nih? Pak Nayun kah? Pak Nayun Pak. Nah, tunggu bentar ya. Baik Pak. Saya. Nah. Baik Pak, baik. Oh, udah selesai dah. Tengok Pak Nayun ya. Baik Pak, baik. Siang Bu Windy. Iya Pak, kita tunggu Pak Nayun ya Pak, bentar ya Pak. Baik, siap menunggu. Nayun masih di suku tingkir. Sebenarnya suara Pak Nayun di situ.
sih, Pak. Aduh, sakit suara. Kok oke, bisa dengar suara saya ini, Pak? Bisa ya, Pak ya? Suaranya masih mute, Pak? Nah, bisa. Bisa, Bu. Siap. Baik, tadi sudah diuji sama Pak Eris. Sekarang silakan Pak Nayun, Pak, untuk menjawabnya. Baik. Siapa nguji, Win? Pak, silakan Pak Nayun, Siapa Pak. yang saya nguji Pak sekarang? Nayun. Iya, Pak. Tadi sudah Pak Eri, sekarang Pak Nayun. Pak Eri, ini Pak Eri dengan siapa yang udah nguji nih? Baru Pak Pak Ade, Eri, Pak. Oh, ini bimbingan siapa nih? Bimbingan Pak Adi, Pak. Pak Adi, Pak. Oh, ini Paskalis atau Lamat? Paskalis, Pak. Oh, namanya Lamat di situ. Ya, tadi laptop yang satu ada masalah, Pak. Oh Saya iya, pakai oke. laptop ini, Pak. Kamu posisinya di mana nih, Bang Paskalis? Di Pontianak, Pak. Oh, Pontianak. satu hotel dengan segala ini kah? Dengan si Hieronymus ya? Rian, betul, Pak. Dengan Pak Lamat, Pak. Dengan, Satu hotel? malam kemarin satu hotel, Pak. Tadi malam kami sudah satu hotel karena memikirkan untuk sidang ini, Pak. Jadi kami buka hotel satu. Oke, Bang Pakas. Bisa kamu sebutkan judul skripsi kamu, Bang Paskalis? Baik, judulnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai negeri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, Pak. Tempat kamu kantor sendiri ya? Tempat kamu kerja sendiri ya? Betul, Pak. Saya di Dinas Lingkungan Hidup. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. Ya. Baik. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi kerja? Motivasi kerja itu, Pak, menurut ada beberapa penerjemah di sini, Pak. Menurut salah satunya, menurut Yoyong Russell itu motivasi kerja itu adalah apa? Kok suara kamu kurang jelas ya, Saudara Paskalis? Kurang jelas, Pak ya? Kamu di tempat yang banyak orang atau tempatnya orang sedikit? Orangnya sedikit, Pak. Nah, dibuka aja lah itunya, enggak apa-apa lah. Saya juga dibuka, kecuali kita di tempat ramai. Iya, Pak, ya, Pak. Siap. Mungkin bisa membantu lebih jelas suaranya. Halo, Pak, jelas? Nah? Halo, jelas? Oke, enggak, maksud saya kamu ininya maskernya tempat ramai itu apa kamu? Nah. Baik, Pak. Sudah kedengaran, Pak? Ya, oke. Judul kamu adalah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil ya? Iya, Pak. Apa sih yang kamu ketahui tentang motivasi kerja? Motivasi kerja menurut saya adalah sebuah gerakan untuk mencapai sebuah tujuan, Pak. Sebuah gerakan untuk mencapai tujuan. Artinya adanya sebuah gerakan atau sebuah saran untuk mencapai sebuah tujuan. Itu motivasi. Iya, Pak. Motivasi itu bisa juga motivasi adalah dorongan. Iya, Pak, untuk dorongan. melakukan sesuatu.
Iya, Jadi Pak. kalau motivasi kerja ini dorongan untuk melakukan satu pekerjaan. Iya, Pak. Ya. Di sini ada berapa variabel di judul skripsi kamu nih? 2, Pak. Dua variabel. Motivasi Motivasi kerja kerja dengan itu variabel apa itu? variabel X, Pak. Variabel X. Variabel X juga bisa disebut yang variabel apa? Variabel negatif. Dengan, Oh, yaitu variabel negatif. Tanda tabel X dengan Variabel X biasa disebut juga dengan variabel disebut juga dengan variabel independen. Oh iya, Pak, siap. Variabel independen itu dalam bahasa Indonesianya variabel apa? Independen. Variabel independen ini biasa dalam bahasa Indonesia disebut variabel apa? Variabel yang berdiri sendiri, Pak. Independen itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Ya, Pak. Atau bebas ya? Bebas, Pak, ya, Pak. Atau yang tidak terikat. Tidak terikat, betul. Kemudian kinerja ini variabel apa? Variabel Kinerja variabel apa? Kalau tadi variabel X itu sebagai variabel independen, artinya ini variabel dependen, Pak, variabel penyerta. Variabel dependen itu simbolnya, simbol hurufnya pakai apa? Y, Pak. Y. Ya, Variabel dependen juga kalau dalam bahasa Indonesianya variabel apa? variabel terikat. Ya, terikat atau tergantung ya. Tergantung, Pak. Oke. Kamu kan di sini mencari pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja, ya enggak? Iya, Pak, betul, Pak. Motivasi kerja sini teori siapa yang kamu pakai? Ada teori McClelland, teori David McClelland, kemudian hierarki kebutuhan Maslow, lalu ada teori McGregor, Pak. Douglas. Banyak benar kamu yang maksudnya yang kamu pakai aja. Dalam itu kan teori-teori motivasi yang ada McClelland, ada si McGregor, ada Maslow. Maksud saya teori motivasi yang kamu pakai sekarang ini. Teori David McClelland, Pak. McClelland, David McClelland ya. Iya, Pak. Dengan 3 variabel. Teori kinerjanya teori siapa? Teori kinerjanya Douglas McGregor, Pak. Yang benar. McGregor itu teori motivasi juga, yang kinerja maksud saya. Bentar, Pak. Mana Bang Ricardo, Bang Pascalis? Sedang di itu, Pak. Sedang di teorinya mana? Motivasi kerja itu menurut Mangkunegara, Pak. Siapa? Mangkunegara.
Jadi kinerja menurut Mangkunegara. Iya, Pak. Oke, ya. Saya melihat skripsi kamu ini, Bang Paskalis, ini halamannya tidak ada. Iya, Pak. Betul. Jadi susah Betul. saya mau halaman berapa gitu ya, enggak? Iya, Pak. Nah, ingat ya. Baik, Pak. Siap. Terima kasih masukannya. Bang Paskalis. Siapa? Saya lihat halaman tidak ada, perbaiki nanti ya. Baik, Pak. Kamu lihat halaman tabel 11. Siapa? Udah ada tabel 11? Siapa? Udah ada tabel 11, sudah ada? Sebentar, Pak. Siapa? Sudah, Pak. Udah ketemu? Sudah, Pak. Oke. Di atas tabel 11 itu ada paragraf dari uraian di atas. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Nah, itu mestinya letaknya jangan di situ ya. Letaknya mestinya itu di atasnya rumusan masalah. Jadi di bawah penjelasan, di bawah narasi tabel 12. Di bawah tabel 12, Pak ya? Ya, di bawah narasi tabel 12. Kan tabel 12 kan ada penjelasannya tuh kan? Iya, Pak. Nah, pada tabel 2 dapat kita lihat 3 tahun terakhir itu kan ya enggak? Iya, Pak. Nah, di bawahnya alinea inilah dia. Itu letaknya yang berdasarkan dari uraian di atas. Jadi letaknya posisi alinea pertama di bawah itu, Pak ya, di bawah tabel 1 dan 2, Pak ya? Ya, dari uraian di atas ini sehingga pengaruh kebutuhan akan, kok beda dengan judul di depan ini, pengaruh kebutuhan akan berprestasi NA, kebutuhan NAP, gimana, yang mana yang dipakai ini? Yang mana jadinya? Kamu iya, Pak. buat seragam ya, konsisten ya. Siap, Pak. Siap. Judul yang di depan dengan yang di dalam ini konsisten, jangan dibeda-bedakan ya. Baik, Pak. Oke. Ini letaknya itu di bawahnya narasinya tabel 12. Baik. Di atas rumusan masalah. Baik, Pak. Siap. Oke, ya. Oke. Ya, Pak. Setiap penelitian ini kan ada tujuan penelitian ya. Iya, Pak. Tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. Iya, Pak. Nah, bisa nggak kamu jelaskan bahwa ini ada pengaruh atau tidak ada pengaruh, mulai dari awal misalnya saya menyebarkan kuesioner kepada sekian orang responden, ya, kemudian variabel untuk motivasi kerjanya adalah ini, variabel untuk kinerjanya adalah ini, kemudian diolah menggunakan regresi linear atau regresi linear sederhana atau berganda sampai kepada adanya pengaruh atau tidak ada pengaruh antara motivasi kerja dengan kinerja. Nah, bisa jelaskan, Saudara Paskalis? Baik, Pak. Terima kasih. Dari awal ketika saya mengambil judul ini, saya sudah mempertimbangkan bahwa
Tujuannya ingin mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. Sampailah pada saat saya menyebarkan kuesioner, dan setelah diuji pada hasil yang didapatkan, jadi ada sebuah kesimpulan Pak dari hasil uji kuesioner ini. Bentar Pak. Bahwa kebutuhan berprestasi atau needs for assessment itu tidak terpengaruh terhadap kinerja pegawai. Lalu kebutuhan berafiliasi atau needs for affiliation itu berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Lalu yang ketiga, kekuasaan atau needs for power itu berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Itu Pak hasil yang Jadi didapat. satu tidak berpengaruh ya? Iya Pak, betul. Dua berpengaruh. Dua berpengaruh, tiga berpengaruh Pak. Apa saran yang bisa kamu berikan kepada pihak kantor? Baik, saran yang pertama tentunya kantor wajib mengadakan pelatihan-pelatihan atau menyarankan agar para pegawai untuk coba melakukan atau menempuh pendidikan setingkat lebih tinggi dari yang saat ini. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan saat ini. Oke lah, saya kira mungkin itu yang bisa saya ini kan tanyakan kepada saudara Paskalis. Terima Saya kasih, Pak. cukupkan sekian saja. Semoga kamu semakin sukses dalam karir dan keluarga ya. Amin Pak, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Saya kira cukup sekian Mbak Windy. Saya serahkan kembali kepada Mbak Windy. Terima kasih Pak. Oke, saya lip ya. Siap Pak. Ya. Oke, Pak Paskalis tadi sudah sesi tanya jawab dengan Pak Nayun sudah selesai. Pak Adi juga sudah selesai, tinggal kita menunggu hasil penilaian ya Pak ya. Tinggal kita menunggu penilaian dan jawabannya. Nanti saya akan umumkan kembali. Baik Bu.
Oke ya, Pak Paskalis sudah dengar suara saya, Pak? Masih, Bu. Siap. Oke. Baik, tim penguji sudah memberikan penilaiannya, Pak. Jadi hasil penilaian dari Pak Adi, Pak Eri, Pak Nayun itu alhamdulillah bagus hasil nilainya. Ada yang 8, ada yang 7,8 dan ada yang 9. Nah, jika dikalkulasikan itu Bapak lulus dengan memperoleh nilai A. Selamat ya Pak Paskalis Ricardus. Terima kasih ya, Pak Adi, terima kasih. Ya, kemudian saya persilakan untuk Pak Adi Mursalin, sepatah dua patah katanya Pak, terakhir ini Pak kita. Oh ya, oke. Selamat Pak Paskalis ya, Bapak Paskalis. Sama-sama Pak, sama-sama Pak. Dapat nilai A ya. Nah, semoga ilmu yang di prodi ekonomi dapat diterapkan di tempat kerja, dan jangan lupa untuk memotivasi pegawai yang belum dana untuk kuliah. Siap Pak, siap. Ya. Jadi siap. Nanti kan yang ada teman-teman yang belum S1, nanti Pak Paskalis memotivasi mereka untuk bisa kuliah di ekonomi PB, gitu kan. Baik Pak. Ya, jangan lupakan alma mater ya. Nanti kalau ke sana waktu di Skadaut ya pasti ya, Pak. tetap welcome ya. Siap Pak, siap. Tetap rendah hati ya, jangan sombong ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Itu siap, terima kasih. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Ya, salam hormat untuk Pak Adi Pak. Ya, terima kasih. Udah Bu Windy, saya tutup Windy. Nanti kita akses itu kita masih jumpa lagi Pak Aklas ya. Baik Pak, siap. Baik, terima kasih untuk Pak Adi, untuk sepatah dua patah katanya. Saya ucapkan selamat sekali lagi untuk Bapak Paskalis Ricardus atas pencapaiannya sampai hari ini, dari awal masuk kuliah sampai dengan perjuangannya sekarang, mendapatkan hasil yang bagus ya Pak ya, dapat nilai A. Siap. Nah, terima kasih. Sukses selalu buat Pak Paskalis Ricardus dan buat teman-teman yang lainnya juga. Saya mau ingatkan juga untuk perbaikannya itu paling lambat itu 2 minggu ya waktunya ya Pak ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan administrasi ijazah itu dilengkapi segera mungkin Pak, kalau paling lambat itu sebelum masuk bulan September Pak. Baik Bu. Nah, jadi sebelum masuk bulan September, administrasi untuk perlengkapan ijazah dan wisuda juga sudah harus dilengkapi. Untuk apa saja yang harus dilengkapi, persyaratannya itu bisa ditanyakan ke bagian staf jurusan ya Pak, ke Pak Ilman. Baik. Oke Pak, dari Bapak ada yang mau disampaikan, saya persilakan. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Adi Mursalin selaku dosen pembimbing saya Pak. Selama ini mungkin menjengkelkan Pak, mungkin banyak yang buat Bapak merasa sakit hati atau tersinggung, mohon maaf Pak. Dan terima kasih juga kepada para dosen penguji, Pak Eri Niswan dan Pak Nayun, serta seluruh staf pegawai dan dosen pengajar di Universitas Pancabakti Pontianak ini. Saya bangga, hari ini saya bangga, luar biasa, dan saya akan tularkan ini Pak. Saya kemarin sudah sampaikan dengan Pak Adi, 1 orang di Dinas Lingkungan Hidup itu sudah daftar ulang Pak di Universitas Pancabakti Pontianak di jurusan manajemen. Saya sudah sampaikan itu, saya bilang luar biasa kuliah di UPB itu sangat membantu kita dalam meningkatkan sumber daya kita,
sebagai pegawai negeri sipil. Sekali lagi Pak, saya tidak bisa mengungkapkan banyak hal. Intinya terima kasih banyak dan semoga kita sehat dan sukses selalu ke depannya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih juga untuk Pak Paskalis Ricardus. Sidang skripsi kita hari ini Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 telah selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum siang. Oke, silakan boleh meninggalkan ruangan Pak Paskalis. Baik. Oke. Pak Adi. Nggak nampak. Pak Adi. Gimana? Ya, mana Bu Lina nih? Nah, gimana? Suaranya? Pak Adi. Ya. Gimana, jadi kah? Enggak, terbang. Gimana, Bu? Nggak dengar ke Bu saya, Bu? Pak Adi, tak dengar. Ya. Nggak ada suara Pak Adi. Laju hari. Selesai Pak Adi. Jaringannya sana rusak, jaringannya. Ya. Saya dengar suara Ibu. Dengar suara Ibu. Oh, laju hari ini udah selesai dah nih. Ah, saya belum uji itu Masra. Tinggal Masra lagi, tinggal Masra aja kan? Ah, Budi belum, Budi Purwanto belum. Satu masih ada 3 tuh. Eta udah belum Eta. Hah? Eta belum, Eta dan Kristina. Eta Oktaviana udah belum. Eta dengan putih lagi jalan. Bu Aisyah udah. Ah, ya. Kristina Jin ya. Enggak tahu saya. Nanti ini nanyanya tuh yang depan ya, jangan banyak bunga-bunganya. Udah. Saya udah beres deh, tinggal tunggu ya, Gi. Kayak Pak Japi banyak bunga-bunga ya Pak Japi. Pak Japi banyak bunga. Kita jadi enggak nih, Pak? Kok tak jadi sih? Di mana? Jadi jam 3 lah gitu ya kan masih ini kan? Jam 3 saya makan. Jam berapa ya? Enggak jam berapa ya? Kalau jam 3 saya makan dulu lah, lapar belum saya. Enggak, ini Mas udah save semua nih. Nah. Yang lain udah selesai semua belum? Yang lain udah selesai semua belum uji mahasiswa ini? Di mana tadi? Di mana? Kita salah Ibu, saya ikut Ibu aja, kok saya ikut Ibu aja. Nah, saya bentuk boleh. Jadi di mana? Ibu aja. Saya bentuk ya lah, Sarben ya. Sarben. Pas saya balik sekali. Nah, Sarben ya. Nah, kita jam 2 selesai ya, jam 2 ya. Saya nunggu yang lain, saya makan sedikit lapar perut saya nah. Ya, enggak bilang lah Bu, yang lain penguji itu di WA jangan lama-lama gitu. Tuh di WA aja diam. Pak Jalpi suka tu dia lah. Saya nunggu Pak Jalpi lama nih. Nunggu Pak Jalpi ini. Jam 2 suruh ke sana lah mereka, Pak. Oh ya, Kristina Jenia tuh. Saya udah saya nyusul lah, saya kan habis mau ke sana kan, saya gampang ke sana dekat kok sini. Oke, Bapak kasih tahu di grupnya tuh. Ya. Grup dosen PSM kan? Bu, sholat Bu. Sholat, saya sudah sholat. Oh iya, tadi tuh udah ambil uduk dah nih. Sholat. Dah ya Pak Adi ya. Iya. Saya selip ya tidak. Iya Pak.